Karena belum jelas. Tahu nggak jenengan berangkat 2025 harganya berapa? Nggak mau pemerintah menetapkan harganya. Baru nanti tahun 2005, tahun keberangkatan, baru ditetapkan jual belinya. Harganya jelas. Berarti 25 juta adalah uang titipan. Maka kalau mau dipakai, wajib izin. Kan sudah diizin ya? Sudah izin kan? Belum ya. Kalau izin diizinkan nggak? Oh, pelit sekali ya. Ya itu haknya panjenengan. Mengizinkan atau tidak ya. Nah, ini tentang syarat objek yang ditransaksikan. Maka harganya harus jelas. Kemudian yang ketiga, apa tadi? Sighah, ya, akad. Ya. Akad dalam jual beli atau sighah ini haruslah, apakah harus dalam wujud kata-kata atau boleh tanpa kata-kata? Kayak nikah itu ya, qabiltu nikahaha wa tazwijaha fulanah binti fulan bimahrin madhkura halan. Bisa kan? Kenapa hafal? Ya. Ya. Oh masih hangat ya. Ya, maka apakah harus seperti itu? Dan apakah harus ada kata-kata bi'tu atau kata-kata ishtara itu? Kata beli atau kata jual? Kata para ulama tidak. Yang penting ada makna jual atau beli maka sah. Misalkan, Bu, gula 2 kilo. Ada kata-kata beli? Nggak ada. Saya cuma mengatakan gula 2 kilo. Si penjual mengatakan 30.000. Ya atau tidak? Nggak ada sama sekali kata-kata jual. Beda dengan nikah. Nikah harus ada kata-kata ankahtuka wa zawajtuka. Ya. Aku nikahkan dan aku kawinkan putriku denganmu. Kan begitu. Itu harus ada kata-kata itu. Meskipun pakai bahasa Arab atau pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Jawa. Aku rabik ke putriku misalkan ya, boleh. Nah, tapi dalam jual beli tidak perlu. Yang penting maknanya itu mengandung jual atau beli maka sah. Maka sah. Bahkan kata Imam Ibnu Qudamah, meskipun tanpa kata-kata sekalipun, tapi perbuatannya menunjukkan jual atau beli maka sah. Ya. Maka sah. Ini pendapat jumhur mayoritas para ulama inti berkaitan dengan jual beli. Sudah melewati batas ya. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Monggo silakan. Iya. Iya. Apakah hukum jual beli taksir, ya, menaksir, ya, bukan naksir orang ya, ya. Taksir itu apakah dibolehkan? Para ulama mayoritas itu membolehkan apabila tebasnya itu pada saat transaksi itu siap dipanen. Paham? Dan orang yang menebas, bagian ulama mempersyaratkan dia punya kemampuan atau terbiasa pengetahuan untuk menebas. Sehingga tidak jatuh pada kesalahan yang berat. Tetapi meskipun demikian, banyak ulama yang menganjurkan sudah dipetik terlebih dahulu baru dijual. Itu yang paling aman. Sehingga ada sebagian yang memakruhkan. Tapi sebagiannya membolehkan selama satu sudah siap panen pada hari itu. Tapi kalau ini saya punya mangga, ya ini baru bisa dipanen 2 minggu lagi lah. Karena sebagian besar itu masih agak kecil-kecil, masih mentah. Tapi sudah besar-besar. Tapi nanti 2 pekan lagi siap dipanen. Tapi saya jual sekarang, nggak boleh. Ya. Tapi kalau buah itu sudah siap dipanen pada hari transaksi, masih dibolehkan menurut banyak para ulama. Meskipun lebih dianjurkan untuk dipetik terlebih dahulu, kemudian baru dijual. Wallahu ta'ala alam. Ada yang lain? Bapak-bapak? Monggo silakan. Kenapa? Menjual barang yang belum dimiliki. Iya. Barangnya. Iya. Secara hukum dasarnya menjual barang yang tidak dimiliki tidak boleh.
Rasulullah mengatakan la tabi' ma laisa indak, jangan kau jual apa yang tidak engkau miliki, tidak di sisimu, tidak engkau kuasai. Maka ini adalah kaidah umum, tapi ada taksis pengecualian kan begitu. Kapan jual beli barang yang tidak dimiliki itu dibolehkan? Para ulama mengatakan satu, apabila dengan menggunakan akad salam. Akad salam, salam itu pemesanan. Sebagaimana yang ditolerir oleh Rasulullah, jual beli praktek salam yang dilakukan penduduk Madinah pada saat itu. Yaitu mengakadkan salam kurma untuk 2-3 tahun ke atas. Jadi orang Madinah itu biasa, dia berdagang kurma tapi belum ada kurmanya. Dah saya beli kurma ya, kurma misalkan kurma apa namanya? Sukari misalkan. Kurma sukari 2 kintal misalkan. Oke. Harga sekian ditetapkan hari ini, sepakati jenis kurmanya jelas, harganya jelas, kapan diserahkan jelas, dan dibayar tunai di depan seluruhnya, tidak boleh di DP. Tidak boleh di DP, tidak boleh dibayar separuh, harus lunas di depan seluruhnya. Kapan diserahkan jelas, spek barang jelas, harga jelas, maka tidak mengapa. Ini namanya akad salam. Asalkan barang itu bukan barang muayyan. Muayyan itu terbatas atau limited edition. Tas bikinan orang, desainan orang diakadkan salam, nggak bisa. Paham? Ya. Tetapi kalau handphone merek X misalkan, atau barang merek tertentu, yang merek itu dijual di mana-mana, banyak, bukan muayyan terbatas tertentu, maka boleh diakadkan salam. Cara yang kedua yaitu menjadi samsarah, perantara. Jadi kita meskipun tidak punya barangnya, kita datangi pemilik barang. Jenengan bisa datangi di klewer, jadi penjual mereka. Jenengan foto itu barang-barang mereka, lalu dibuka klewer online, dan bisa kan. Barang itu milik mereka, tapi sudah ditransaksikan dengan jenengan. Bahwa setiap barang yang laku, jenengan tawarkan, jenengan dapat 15% misalkan. Maka boleh, meskipun menjual barang yang bukan miliknya. Yang ketiga, dikhususkan lagi apabila akadnya adalah istisna. Istisna. Istisna itu proses pembuatan. Ini boleh tidak dibayar di depan. Misalkan ya, saya belum punya lemper misalkan ya, atau armarem. Lalu saya tawarkan, saya jual ke orang. Boleh enggak? Boleh, karena akadnya istisna. Ustadz, antum buat lemper atau kulaan lemper? Oh tidak, saya buat sendiri. Oh berarti bisa diakadkan istisna. Tapi kalau kulaan berarti salam. Ketika saya akadkan istisna, jenengan pesan berapa? 200. Yang harga berapaan? 3.000 Ustaz. Oke siap. Kapan mau diambil? 3 hari lagi. Oke, saya akan sediakan 3 hari lagi 200 lembar. Ustaz saya bahas sekarang atau nanti? Nanti saja tidak apa-apa. Boleh menurut jumhur ulama sekarang. Yang merujuk kepada pendapatnya Imam Abu Hanifah. Tapi menurut pendapat jumhur mayoritas ulama terdahulu tidak dibolehkan. Tapi saya lebih condong kepada pendapat Imam Abu Hanifah yang dikuatkan oleh ulama banyak di zaman sekarang. Karena apa? Karena kalau itu tidak boleh, salah satu kita harus bayar dulu ketika memesan makanan. Ya. Pak, martabak berapa Bu? 3. Oh iya, sepakat, harganya sepakat, barangnya sepakat. Tapi barangnya belum ada, uangnya pun tidak diserahkan. Maka akan masuk kategori bai'ul kali bil kali. Jual beli utang dengan utang dan hukumnya haram. Kalau mengambil pendapat, istisna tidak boleh. Paham? Tapi Imam Abu Hanifah mengatakan karena istisna, yaitu penjualnya yang memproses barangnya sendiri, maka dibolehkan. Tidak ada masalah uangnya nanti. Dan ini pendapat yang saya ambil. Wallahu ta'ala. Ini 3 yang pengecualian. Cukup? Ada yang lain? Cukup ya? Sudah mau jagong? Ya. Cukup? Ya. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Aku lu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Mohon maaf mungkin belum tuntas semuanya karena waktunya singkat, tapi paling tidak rukun dan syarat sahnya jual beli sudah kita pelajari. Insyaallah ya di pertemuan kalau ada Allah izinkan maka kita bahas yang lain ya. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustadz yang telah memberikan tausiah kita pada hari ini, yang di penghujung acara ini
kami selaku pembawa acara minta maaf ya. Kemudian marilah kita tutup kegiatan kita itu tausiah pada pagi ini dengan doa kafaratul majelis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.